Oke, guys. Winky, Fajar Nugra. Sama-sama. Winky yang sini. Oh iya. Tadi kok Winky ngeliat ke sini. Winky, Fajar Nugra. Tapi memang banyak yang sering ketuker, Bang. Tuker ya. Saya takut emang disangka stand up comedian yang mutakhir gitu. Jadi apalah artinya seorang Winky gitu. Saya nge-DJ juga nih. Well, guys, welcome. Selamat datang di Status Amadeus. Status sama siap, Pak Monty. Sehat Pak Monty ya? Sehat. Gila, luar biasa. Apa Bukan nih? main. Statusnya apa nih, Pak Manti? Maksudnya status itu apa tuh? Statusnya Masih open BO apa enggak statusnya? apa udah closing? Apa udah close deal? statusnya season 2. Wah, Oh, yes. season 2. Asik. Fajar nggak main lagi berarti ya? Main dong. Oh main. Oke, Pak Manti main ya, Pak ya? Main. Pilih saya, Pak ya? Saya udah jago banget open BO sekarang, Pak. Saya udah jago. Aduh. Jadi kita tadi lagi ngobrol-ngobrol pas Fajar kan duluan datang ya, baru lu nyusul. Sebelum lu datang kita ngobrol bahwa sekarang Fajar ini udah kayaknya dia udah mencapai sebuah status. Nah, itu tadi status benang merah perfilman Indonesia 2023. Fajar itu kan A-nya aktor, Pak. Iya benar. Fajar kan A-nya ada 2. Yang keduanya apa? Anjing. Boleh nggak sih, Pak? Ngomong nggak apa-apa ini podcast. Maaf. Boleh. Saya aktor yang anjing banget kemampuan ability untuk acting ya. Amin. Tapi gue sih berharap ya, Jar, maksudnya lu tetap nginjek bumi. Siap. Meskipun lu sekarang udah satu circle sama Reza Rahadian. Nah, satu circle doang ya. Satu circle. Nah, tapi kan circle itu ada yang kecil, ada yang gede. Ada yang gede banget. Lu juga kan bisa di ujung circle-nya. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, tapi kita berharap emang lu dekat. Jadi gini, maksud gue circle, dia satu circle sama Reza Rahadian, circle-nya itu bumi. Bumi. Ya, Oh, jadi- jauh luas. Jauh banget. Jadi ya bahwa ya kita sama-sama manusia hidup di bumi kan. Ya, lu udah satu circle sama Reza Rahadian. Kalau kayak gitu mah semua orang juga dong, Nanti. Ada namanya Yadi juga tuh orang Bogor Yadi. Satu circle dong kalau kayak gitu mah. Mamai Molen satu circle di dunia ini ya. Kalau kayak gitu mah ya. Tapi harus diakui ya Mas Monty ya. Iya. Luar biasa. Gue juga harus mengakui banget Fajar ini. Oh, ini benar ya, gue nggak fair ya. Kalau nggak ketemu Fajar Nugra di Open BO, gue rasa Jaka nggak akan menjadi Jaka yang ada di series itu sekarang ini gitu. Benar. Akan lebih bagus lagi maksudnya. Iya. Baru aja mau star syndrome gua. Nggak men, tapi lu tau. Kayaknya gua akan berhenti makan sore. Ego gua udah kenyang soalnya. tapi gini loh, kita bercanda tentang ini ya. Cuman gue terutama sebagai director, gue berkali-kali menyaksikan sebuah dinamika acting yang cuma bisa terjadi magicnya kalau satu aktor ketemu aktor yang nyambung dan tepat. Ya kan? Makanya di banyak penghargaan tuh ada tuh ininya, kategorinya Best Ensemble Cast atau kita suka dengar istilah chemistry, ya kan? Chemistry ya. Sebenarnya kita berdua ini nggak jauh-jauh dari skrip yang udah ditulis sih, gitu. Karena kita menghargai penulis nomor 1. Jadi pasti penulis itu baik penulis dan sutradara itu pasti punya pandangannya dulu terhadap komedi yang ada atau enggak situasi drama komedi yang ada di scene itu tersebut gitu. Nah kita dengar dulu dari mereka seperti apa, karena misalnya dari Winky sama Fajar pasti kita berdua punya yang lebih luas lagi nih gambarannya seperti apa. Tapi ketika pas mereka sudah menerangkan ke kita, oh kita sepaham ataupun nggak sepaham, kita tuh kayak oke, kita harus bikin ini sesuatu yang senormal mungkin gitu. Dengan kalau bisa, kalau menurut ini kita tetap improve-nya tuh nggak terlalu banyak. Karena kalau improve terlalu banyak kadang-kadang bisa membuat melenceng untuk scene berikutnya ataupun kemana-mana tuh gitu. Karena menurut gue penulis itu punya hak prerogatif untuk dihargai tulisannya, skripnya yang harus diikuti sama pemain walaupun kita bisa ngotorin dialognya gitu. Nah yang menarik ini sebenarnya mungkin kenapa bisa menjadi chemistry yang
Alhamdulillah jalan ya kita berdua. Alhamdulillah. Karena pertama kali waktu itu, lu masih inget gak sih gue waktu pas pertama kali kita kenalan, terus kita ngebedah tentang ini Mujaka seperti apa, Yoi. Soleh seperti apa, gue tuh bilang bahwa ini akan sedikit repot sekali nih Mas Monty, gue bilang. Dan waktu itu juga gue bilang sama Mas Reka dan yang tim gitu, karena secara penampilan as a Wingky Wirawan and Fajar Nugra kalau berdiri berjalanan tuh jalan bareng kan pasti badan gue lebih gede gitu kan. Fajar itu kan maksudnya ukurannya ini bukannya body shaming ya, maksudnya kita sebagai aktoran juga kita harus tahu bahwa batas semua segi ruas badan kita nih tingginya segimana tuh karena ngaruh sama karakter yang akan dimainkan. Sementara Jaka ini adalah seorang penulis yang polos banget, little bit rada nggak bego sih nggak, cuman polos dan dia harus di bawah levelnya si Soleh. Tapi kalau secara badan pasti harusnya kan gue yang lebih dominan dibanding sama si Soleh ini. Wingky dominan dari Fajar secara fisik gitu. Tapi kalau secara karakter gimana caranya supaya si Soleh ini lebih di atasnya orang yang fisiknya lebih ini? Itu dulu kita ngomongin olah tubuh tuh biasanya gitu kalau teman-teman di ya mungkin di teater ya gitu ya. Makanya waktu itu kayaknya Jar gue harus mengurangi beberapa titik di ruas tubuh gue untuk menjadi bukan kaku, cuman itu menjadi gesturnya Jaka dan lu bermainnya luas. Makanya kalau kita lihat Soleh kenapa hidup banget dan gue juga senang banget. Dia tuh kan kalau ngomong yang semuanya tuh serba ekspresif banget, terus luas gitu gerakan lu luas gitu. Sementara Jaka tuh gue selalu ngambil 2 titik doang tuh di sini gue. Itu selalu gue latih untuk tarik ke depan. Makanya jadi apapun itu dia selalu rada bungkuk gitu. Dengan mengubah ruas itu sedikit aja. Dan dia yang jadi kekunci dan akhirnya jadi semua gerakannya tuh kayak susah untuk gerak gitu. Untuk kayak nari tuh kayak gitu tuh susah, sementara si Soleh yang gitu banget. Nah, begitu itu gesturnya dulu kita latih dulu tuh, begitu truk kita ngeliat ini kayaknya udah enak nih. Baru di situ kita berlanjut lagi ke dialog dan yang lain-lain seperti itu sih. Karena harus menurut gue tuh kenapa seorang aktor itu harus banget yang namanya olah tubuh. Lo harus bisa selincah mungkin, selembut mungkin atau enggak sekaku mungkin apapun yang lo tuju gitu. Makanya banyak kan teman-teman pemain gitu yang gue rasa melewati tahap-tahap seperti itu. Makanya menurut gue olah tubuh itu buat gue adalah ring nomor 1 buat gue untuk sebagai pemain kalau gue. Jadi kayak kita bermain ruas aja nih, dari ruas ini kan ada tiga ruas nih. Kayak misalnya apa ya? Lu bisa ngeliat kalau misalnya suka film-film art tuh yang suka cuman DOP-nya ngambil lama di tangan gitu, tapi lu bisa ngerasain kalau tangannya tuh berbicara gitu. Ya. Itu maksud gue tuh itu dari dulu gue selalu patokin itu Jar. Makanya jadi kayak pas gue ngobrol sama lu ternyata kita connect nih gitu. Jadi itu semua tuh dipakemin. Jadi mau kemanapun arahnya, semua gestur dan nafasnya karakter ini ada di situ, itu akan kena gitu. Nah untungnya gue ini ketemu dia karena gue bukan ahli komedi. Dia jelas. Tapi komedinya Fajar dengan komedinya si Soleh itu beda banget. Kan gue research juga tentang dia. Oh, lu nonton? Gue nonton. Gue selalu stand up-nya dia. Gue harus tahu gue bekerja dengan siapa, terutama apalagi orang yang nempel terus di karakter karakter gue nih. Siapa yang circle satunya di karakter gue nih kan dia nih. Ini pas gue ngeliat cara dia ngelawak aslinya, pas reading gitu, sama pas di lokasi, sama pas jadi Soleh, itu very different. Gitu. Dan gue ngerasa bahwa kalau lu lihat kritik-kritik semua kritikus orang, gue kan pengen ngepoin ya kayak gitu-gitu. Banyak yang bilang one of the best performance lu di karir lu tuh di sini kan. Iya kan lu sempat tunjukkan kan berapa kali. Bahkan gue pun mengakui sih. Gue sempat gue kirim jar nih, lihat lu dipuji-puji nih Karena di titik Open BO keluar, lu sebetulnya juga udah ada beberapa judul ya. Ada. Secara sebagai aktor ya. Tapi orang menganggap di Open BO ini adalah performa terbaik lo. Dan saya pun sempat waktu itu Bang ketemu di salah satu project, terus ketemu sama acting coach namanya Bang Norman kan. Ditanya tuh. Oh ya, Norman Akiwen. Norman pokoknya dia nyebutnya Norman aja karena nggak punya kepanjangan jadi aja. Bang Norman kan. Bang Norman. Iya. Dia nanya tuh di film atau series apa yang lu ngerasa bahwa karakter itu
lu leluasa banget untuk ngejalaninya, legowo banget untuk ngejalaninya apa segala macam. Ya udah aku jawab sih Soleh ini aja open BO gitu. Karena memang Bang, bukan cuma di sini tahu kita ngomong tuh, bahkan di lokasi pun Momenti Bang Wingky tuh selalu yang ngingetin bahwa lu mau gitu gerakannya, oke, gua akan kurangin. Lu mau gitu, oke, gua yang lebihin gitu. Jadi seimbang terus, makanya sampai awal sampai akhir tuh kawin lah rasanya aku gitu sih. Beruntung juga. Tahu nggak? Gue mau komentar sesuatu deh tentang ini ya pembicaraan kita khusus spesifik ini nih 10 menit terakhir ini, terutama dari lu yang udah tadi membahas dengan sangat detail, lalu lu juga yang bilang tadi dengan berapi-api gitu tentang pengalaman acting lu. Buat gue ini istimewa coming from you guys. Datang dari kalian berdua membahas tentang masalah acting dan sebagai keaktoran ini. Kenapa buat gue istimewa? Karena menurut gue ya gini, kalian mengawali karir di dunia entertainment ini kan bukan aktor ya? Bukan ya. Lu dari musik, ya kan? Dari DJ. Saya bukan. Dari Saya dulu nggak gue mau ngelaut, tapi ada dia jadi nggak lucu. Buat ntar mau jawab model soalnya. Ya. Slow banget. yang setahu gua lu musisi, Musisi, ya, musisi. Lu pemain gitar yang sangat handal. Bisa DJ juga, producing music, lu stand up comic dan ini gilanya kalian ini di bidang itu, di bidang awal kalian menapaki dunia entertainment, kalian udah bisa dibilang sukses, ya kan? Ya. Lalu untuk kemudian kalian transformasi ke acting, ke aktor masih dengan passion yang boleh dibilang nggak kurang dari passion kerjaan utama kalian gitu loh. Dan terbukti kalian juga sukses. Ini dua orang datang-datang, mereka udah sukses di pekerjaan sebelumnya, datang lagi ke sini sukses juga. Nah, tapi kalian sebagai sutradara ya, gue pengen tahu how gimana lu masih bisa juggling energi dan passion saat terutama Wingky nih. Gue bisa ngelihat Wingky abis syuting, terus malamnya langsung di kota mana, musik DJ. Abis itu besoknya lagi balik lagi ke lokasi syuting. Sampai siang, sorenya udah di balik papan gitu. Saya juga saksinya Bang Wingky waktu open BO dia kayak gitu. Kata gue nih orang kok udah gitu bukan yang di lokasi yang capek. Iya. Masih aja tetap bercanda segala macam. Ini buat gue bercandain gua tuh. Betul. Muji jatuhin tuh selalu kayak gitu. Masih bisa kayak gitu padahal capek harusnya dia. Nah, ini buat gua sesuatu yang nggak, kalau istilahnya sekarang di luar nurul. Nurul. Karena buat gua sendiri ya, gua mengalami saat gua ngedirect, kadang-kadang kan kita tabungan dari emosi, tabungan rasa itu kan bisa berkurang ya seiring dengan keletihan fisik, ya kan, beban pikiran. Itu tabungan rasa kita untuk ngerasain sebuah karya itu bisa kurang lah karena keletihan itu tadi. Nah, gue nggak melihat ini di lu. Saat lu lihat lu perform di sebuah tempat sebagai DJ, lu masih kasih 1000%. Lu balik lagi ke lokasi, lu bahkan kasih lebih gede lagi dari sehari sebelumnya. Ini udah, menurut gue ini udah nggak manusiawi, dalam arti tidak. Karena memang saya adalah Megalodon. saya adalah Fajar. Ada dua. Nah, tapi bisa ini nggak kita ngomong dikit nggak tentang itu, Wing? Okay. How do you do it? Mungkin ya gua terutama ya, dan Fajar bisa dapat tips yang berharga. Iya. Sebenarnya ini udah lumayan banyak juga sih teman-teman netizen yang nanya gitu. Apalagi yang follower yang hard follower ya. Hard fans lah kasarnya gitu ya. Dia kan benar-benar memperhatikan dari menit ke menit, bahkan gitu kayak, Bang, gua aja tadi tidur baru segini, tiba lu udah kayak gini lagi gitu. Kalau gua biasanya ada target per 2 minggu, nggak target fisik. Jadi misalnya gue lihat nih dalam 2 minggu ini, oke nih gue karena ada syuting jam segini sampai jam segini, habis itu nge-DJ, berarti tidur gue cuma 2 jam, balik lagi ke lokasi, di lokasi, terus biasanya gue cek dulu apakah gue langsung syuting apa enggak. Kalau langsung syuting, berarti gue harus menghargai produksi, ya udah gue tetap ikutin, tapi kan jangan sampai gue jelek gitu, intinya gitu, baik itu performance di mana-mana gitu. Kalau gue, it's all about mindset, Mas Jar, kalau gue. Jadi kayak
2 minggu nih gue bakal capek. Berarti gue udah prepare untuk begitu, dan gue akan jalanin ini. Jadi begitu gue udah mulai capek, gue harus udah nyadar bahwa ada the other side of me ngomong, Wing, lu udah tahu kan lu bakal capek. Komitmen lu bahwa lu gak akan capek. Make it happy aja. Sugestinya ya. Sugest terus aja gitu. Jadi Oke. begitu pas masuk, kayak kemarin nih, sebenarnya 4 hari kemarin tuh gila banget. Gue ada jadwal DJ bisa 3, terus gue masuk, gue lagi jalan syuting Glenn Fredly sama Lukman Sardi kan, sutradaranya dia. Gue jadi manajernya Bung Glenn di situ. Walaupun scene gue nggak banyak, cuman pas kebagian syutingnya tuh di part yang gue nggak bisa istirahat semua gitu loh. Itu tuh kayak 3 hari berikut DJ nggak berhenti, terus tiba-tiba hari pertama syuting jam 9 pagi gue pesawat dari Jogja lu tau kan sekarang harus jauh dulu kan naik mobil ngeng gitu, jam 7, nah kayak gitu jam 9 sampai malam, begitu malam selesai break jam 12 gue harus di BSD nge-DJ, jam 6 pagi udah GBK Miloran nge-DJ lagi. Udah gitu syuting lagi. Terus gue bilang, oke, berarti gue gak tidur. Caranya gue cuma mikir bahwa apa yang kira-kira membuat gue akan jelek di salah satu penampilan ini gak bisa, gue bilang. Berarti gue udah prepare kayak begitu gue ada waktu tidur sejam 2 jam itu gue manfaatin banget. Tapi pas bangun itu gue gak pernah dari dulu sampai sekarang kayak aduh gila capek nih gue harus syuting lagi gitu. Enggak. Karena menurut gue kesempatan ini nggak akan pernah datang lagi untuk siapapun juga. Banyak ribuan orang atau ratusan orang yang pengen ada di posisi yang mungkin Tuhan kasih ke gue sekarang. Jadi kalau lu ngeluh doang gitu, menurut gue sih ya ampun deh. Lu belum mikirin kru yang nungguin lu di sana, kru yang di tempat DJ. Belum lagi kru gue emang sakit semua. By the way, karena mereka emang kalau gue udah ngomongin gini buat mereka sama mungkin mereka cuma bilang fisik lu aja kuat Wing gitu. Kita sometimes makanya kadang-kadang harus ada ganti orang untuk nemenin gue atau apa gitu. Nah akhir-akhir ini kan kemarin gue udah gak ditemenin lagi gitu karena gue ngerasa ada beberapa yang udah kayak gue angkat tangan dulu deh gitu. Gue butuh nafas gitu. Ya udah oke nggak apa-apa gitu. Dan emang sampai sekarang gue selalu nyari posisi yang dimana menurut gue harus ya kalau lu udah ngambil kerjaan itu lu harus kasih full banget di situ. Karena kalau gue mas ya mau capek mau enggak penonton nggak peduli sih. Iya sepakat. Ya. Nanti lu nonton gitu nge-DJ mungkin kok lemes ya gini-gini kasihan ya dia capek kemarin syuting nggak bodoh amat. Nggak akan ada yang wajar lah lagi capek nggak ada. Atau nonton open BO gitu. Oh kok kayak tiba-tiba di sini kayak berkurang energinya, pasti habis nge-DJ gitu. Nggak peduli. Jadi kalau emang lu nggak bisa ngambil kerjaan itu, mendingan dari awal nggak usah ngambil. Cuman karena gue udah punya selalu mindset, oke ini gue bakal sampai 2 minggu, tapi abis itu gue ada 3 hari gue libur. Sebenarnya nggak sehat juga jujur ya. Tapi gue mikir bahwa just being profesional aja gitu. Dan gue juga nggak mau orangnya dikasihani gitu loh di lokasi kayak tiba-tiba. Aduh kasihan ya Mas Wingky abis ini dulu, aduh nggak ada gitu. Mendingan kita langsung ngomong aja ya straight to the point aja yuk kita harus ngapain gitu. Nah tapi kalau jujur waktu open BO emang itu juga pas kita syuting series itu ya sampai sekarang sih maksudnya DJ-nya padat banget gitu. Cuman ini obatnya. Ini obatnya. Ini kalau nggak ketemu gini loh Mas Monty balik lagi ya. Maksudnya terus kenapa gue bilang Fajar obatnya salah satu terbesar ya obat terbesar ingredients terbesar dalam gue semangat terutama di series open BO. Karena onset dan offset ini, Fajar ini selalu gimana ya? Aura yang dia hasilin tuh ibaratnya kayak punya sesuatu yang warming gitu. Nih kan lagi dianggap siap-siap kalau Bang Wingky mah. Kita emang udah tahu. Warm bikin terus jadi kalau ketemu sama dia tuh walaupun capek gitu kalau ngasih pas ngeliat dia terus kayak gue ngajak duluan kalau nggak dia ngajak Bang ini reading ayo gitu. Nah begitu reading kan kita masuk ke karakter masing-masing kan. Dan reading biasanya kita kalau gue udah kebiasaan kalau udah di lokasi haram buat gue namanya lu megang skrip. Harusnya lu udah nggak usah megang skrip. Cuman nanya doang scene berapa. Scene yang gini coba gue cuman lihat oh yang ini harusnya udah tahu. Kalau gue karena gue selalu gitu. Skrip gue udah dan dia juga gitu nggak megang skrip. Ya udah yuk kita ngomong aja gitu. Dari reading yang cuman ngafalin dialog doang sampai akhirnya
jadi masing-masing karakter. Nah di situ kalau gue udah jadi si Fajar, udah jadi Jaka gara-gara Solehnya udah jadi Soleh, itu gue lupa sama capek gue sama sekali. Tiba-tiba gue jadi oke, gue Jaka nih, jadi energinya di Jaka gitu. Terus ya udah itu obat gue doang sih. Kalau gue nggak ketemu sama orang yang seperti dia, jujur nih ya, yang malas-malesan gitu, itu lumayan bisa bahaya. Walaupun gue bisa nahan ya, karena gue pernah ada di satu produksi. Lawan main gue yang lumayan tidak memberikan energi yang sama lah gitu. Walaupun menurut gue dia sangat cukup istirahatnya dan segala macam gitu ya. Jadi gue kayak udahlah nggak apa-apa, yang penting. Tapi jadi kelihatan bermain sendiri gitu. Paham ya kayak gitu ya. Cuman kalau saya tahu itu Anda cerita. Iya. Tapi kalau dia tuh kayak jadi begitu pas masuk udah. Ini siapa, cewek cowok nih? Ini Katakanlah ada ya. Ada lah. Cewek cowok? Cewek. Di produksi mana? Bisa banget Bang Andi. Tapi itu menghibur, dan juga suasana produksinya ya, dari teman-teman juga, semua dari divisi DOP juga, dari telco, dari semuanya, dari art semua. Itu lawak semua sih, dari penyutradaraan juga semua. Jadi kayak everything it's so fun gitu, being itu. Malah bahkan menurut gue nggak sampai, walaupun gue kurang tidur, bisa jadi lupa karena suasana di lingkungan itu tuh sangat menyenangkan gitu ya. Dan ini nih magnetnya. Tapi gini, ini kan tadi kita ngomong lawan main lo yang mungkin nggak memberikan energi yang sama tuh, kita sebut tadi cewek lah ya. Ya. Kalau cewek, menurut gua gini, kalau di apa nih, jadi tegang nih. Bisikin aja Bang. Bisikin aja, tapi tetap di sini. Di sini tapi ya di mic tetap kedengeran juga. Gini, gua intinya gini. Tingkat kesulitan seorang aktor perempuan di Indonesia ya, gue nggak tahu, gue mungkin di tempat lain sama di luar Indonesia, tapi gue cuma berani ngomong karena di Indonesia, dan gue melihat itu ya? ini di industri selama 2 dekade gue ada di industri ini. Kalau cowok, kehidupan pribadinya itu bisa tidak mengganggu kehidupan profesional. Oke, arahnya ke sana ya. Oke, ya. Kalau cewek, kehidupan pribadinya susah untuk dipisahkan dari kehidupan profesional. Lebih gamblangnya gini, cowok kalau salah milih pasangan, karirnya kemungkinan besar tetap akan baik-baik aja. Bisa, ya. Tapi kalau cewek, kalau salah milih pasangan, itu akan efek ke karirnya. Dan ini sebetulnya kan nggak fair. Padahal kapasitas perempuan menurut gua sebagai aktor ya, terutama ya saat kita ngomongin, itu di beberapa titik bisa lebih dahsyat dari aktor cowok loh. Karena sensitivitasnya kan. Pasti. Itu salah satu aset seorang aktor yang spesifik dimiliki oleh perempuan. Tapi kalau dia salah milih pasangan, kemungkinan sebagian gue bisa sebutin 5 nama dalam kepala gue sekarang yang gue saksi hidup dalam perjalanan karirnya sebagai aktor berantakan dan mandek gara-gara salah milih laki. Siapa mereka? Ya udah nggak di industri ini. Wow, sampai berhenti. Sampai berhenti. Wah, gitu. Tapi mungkin nggak sih, Jar? Maksudnya boleh gue ini counter dikit ya. Maksudnya mungkin juga bukan salah bukan salah ya. Dalam artian gue bukannya ngebela, cuman bukan salah si cewek-cewek ini. Dan juga bukan salah cowoknya, karena mungkin emang si cewek ini lebih memilih untuk gue ngikutin cintanya ketimbang karir gue gitu. Gimana Bang? Maaf Bang. Nggak, jadi maksudnya, oh ya gue lupa dia bego. Nggak. Itu jatuh yang kan itu. Kan tadi nggak ada jatuhnya itu. Nah, jatuhnya di sini. Ditabung memang. Gue tulis ya biar ngerti ya. Makin dalam kan Bang Monty itu. Ya gitulah. Ada gue pernah ketemu pemain cewek yang super keren, bagus banget nih. Bagus mainnya, enak banget chemistry-nya, humble dan segala macam. And all of a sudden dia ketemu pacar, ketemu cowoknya gitu. Terus ketemu lagi di satu produksi lagi, tiba-tiba berubah, bukan jadi sombong, dalam artian berubah profesionalismenya, bahwa
gue ngerasa ada batasan-batasan dalam bisnis actingnya itu yang biasanya udah pernah dilakukan. Ini jadi enggak gitu. Oke. Bisnis acting itu bukan berarti yang kayak ngomongin soal kayak seks atau porn gitu, bukan ya. Bisnis acting itu misalnya kayak contoh wajar nih, misalnya kayak lu mau muntah gitu, terus misalnya wajar kan misalnya lu kenapa lu? Nih, ya kan? Ini kan wajar banget nih. Nah, bisa aja pas udah mau gini tuh kayak sorry ya, kalau bisa lu tanya aja, jangan megang gitu. Padahal sebenarnya terus gue bilang sebenarnya kan kenapa gue nggak boleh megang? Kan di judul ini lu sama gue teman dari SD misalnya gitu. Kan kita bukan ada apa-apa. Justru gue harus megang, lu mau jatuh masa cuman gini gitu. Terus dia bilang enggak nih, kayaknya gue masalahnya cowok gue cemburuan. Menjaga perasaan saudara-saudara. Nah, tapi gue ngerasa bahwa kalau kayak gitu berarti lu emang sudah memilih lebih ke cintanya ketimbang karirnya gitu. Sebenarnya kalau menurut gue itu nggak jadi masalah sih, karena emang udah pilihan dia. Tapi jadi masalah lu tetap ngambil kerjaan ini yang akhirnya menjadi penonton ngelihatnya akan aneh gitu. Itu satu. Dan buat gue gini, sebetulnya kalau kita mengorbankan sesuatu demi cinta atau demi hubungan, entah itu karir atau apapun itu ya, itu sah-sah aja kan. Di titik itu, ya itu pilihan, balik lagi. Selama pilihan lu tidak merugikan banyak orang. Ya itu benar. Contoh kasus yang lu sebut itu benar. Kalau sampai gara-gara pasangan lu nggak bisa maksimal di karakter lu, yang rugi bukan cuma lu doang, tapi produksi ini dan kualitas ceritanya. Setuju. Nah, lu kayak gitu juga ngajar. Lu pernah punya masalah nggak? Lu dilarang sama cowok lu gitu? Sama cowok gimana, Pak Monty? Halo. Kalau saya, tapi benar kalau yang kata Pak Monty sih, cowok untuk salah pilih pasangan atau ya pokoknya nggak akan ngaruh di dunia percintaan dengan dunia profesionalnya gitu. Karena saya tidak merasa salah pilih pasangan tentunya. Ini mantan saya pernah tuh saya ada adegan dicium pipi. Gitu kan. Wah, ini baru-baru aja? Oh enggak, sudah lumayan lama. Makanya jadi mantan sekarang. Makanya tapi bukan gara-gara itu ya. Marah bang. Dia bilang, nih aku tahu dari Instagram, karena ada potongannya tuh di Instagram. Nih aku tahu dari Instagram katanya. Itu gue yang bikin, terus gue kirim ke cewek. Pantas gue kenal ketikan lu. Lu cepunya. Pokoknya pasti cemburu, kirim. Pokoknya kalau Bang Winggi yang ngetik, emotikonnya ada begininya. Selalu. Tapi masa lu putus gara-gara itu? Enggak. Bukan, kalau masalah putus mah cuman gara-gara beda pandangan politik aja ya. Enggak dong. Masa iya? Enggak. Kalau putus adalah ada sesuatu yang lain. Cuman kalau ini tuh pernah jadi kasus gara-gara masalah acting gitu kan. Terus gue bilang bahwa aku tuh enggak yang suka bahwa apa yang aku senengin dihalang-halangin sama masalah percintaan gini. Maksudnya kalau memang kamu nggak suka ya udah mending gak usah tonton. Kalau nggak sengaja tonton ya kalau bisa kita obrolin baik-baik segala macam kayak gitunya. Jadi jangan jadi rusak lah hubungan. Nantinya fokusku akan mencar juga kan untuk memperbaiki gimana, untuk acting gimana segala macam gitu. Ada satu cium pipi doang ya. Cium pipi, tapi udah sampai sekarang clear lah. Tapi ada satu pemain cewek yang menurut gua pasangannya sangat ngerti banget, dan si pemain cewek ini actingnya menurut gue one of the best. Indonesia punya aktris ya. Ngomongnya aktor apa aktris sih, katanya ada perbedaan pendapat masalah cewek itu. Karena ada yang bilang katanya kalau cewek tetap harus dibilang aktor juga. Itu sampai sekarang masih rancu tuh. Nah, ya udah aktris aja ya bilangnya. Aktris bebas sih kalau gue pribadi gue sebutnya aktor. Memang, tapi kalau aktris ya nggak apa-apa juga. Ya, pokoknya si aktris ini punya suami, dan suaminya ini setahu gue itu sama sekali bukan dari dunia film. Emang kayaknya dari dunia dia profesi lain lah ya. Gue nggak tahu apa itu. Cuman dia sampai detik ini main film itu totalitas mentok. Makanya gue bilang, wah ini berarti dapat pasangannya yang support banget gitu. Kayak gitu sih. Totalitas tuh balik lagi ya, bukan selalu apa-apa yang tentang berhubungan dengan gesekan atau apa ya. Pokoknya apapun itu gitu. Ya gitulah menurut gue sih. Tapi ini menarik nih kan. Kalau tadi kita bilang cowok lebih sedikit batasannya dibanding cewek. Tapi ternyata Fajar ngasih contoh bahwa dia pun mengalami batasan itu. Iya kan? Tapi tidak yang besar menurutku. Bahwa batasannya hanya ada di bagaimana aku menyelesaikan permasalahan ini aku dan dia doang. Kalau untuk ke masalah actingnya, yuk let's go gitu. Bahkan itu tuh sebelum open BO sebenarnya.
pas open BO awal degannya kan kayaknya bukan cium pipi doang ya. Jilat pentil ya. Pakai cangcut kuning ya kan. Kayak gitu-gitu lebih. Jadi kayak gimana caranya aku tidak punya batin yang menghalangi untuk kerjaanku sekarang. Ya wes aku ngobrol baik-baik sama dia dan alhamdulillah sudah mengerti. Tapi gitu. bukan hanya di Indonesia sih. Gue baca kemarin di artikel gitu ya. Jadi ada 5 bintang Hollywood cewek yang juga sangat membatasi untuk beberapa berada. Kita ngomong kalau ini gue ngomongin adegan seks lah ya, adegan panas ya. Yang 5 adegan 5 aktris Hollywood yang emang membatasi untuk terjadinya seperti itu gitu. Cuman pas gue baca tuh sebenarnya nggak masalah jadinya, karena yang mereka khawatirkan itu sesuatu yang menurut gue, itu emang udah ditawarkan juga di Indonesia. Bukan sesuatu yang jadi nggak bisa. Maksud gue kayak mereka masih mau tuh yang kayak apa namanya, ya bule lah ya gitu. Maksudnya adegan seks, ML sampai yang buka ke belakang. Tapi dia mungkin bener dia nggak mau dari samping yang kelihatan ininya. Sesimpel gitu-gitu doang. Terus juga dia ada syaratnya, pokoknya gue kalau harus ngelakuin sama dia, gue minta dia harus mandi dulu 2 kali sama gosok gigi yang gitu-gitu. Yang maksud gue yang masih dalam ini gitu, bukan yang sama sekali gue nggak mau gitu. Nggak ada itu. Karena buat gue sebenarnya balik lagi adalah mungkin boleh salah ya pandangan gue ya terhadap kasus ini, cuman kalau lu udah sebagai aktor atau aktris, menurut gua mindset lu, balik lagi nih, tubuh lu dan juga roh lu ibaratnya itu harus 100% dikasih untuk si karakter. Kalau buat gua gitu. Karena itu akan memudahkan diri lu dan juga memudahkan produksi dan memudahkan sutradara dan juga maksud dari penulis cerita itu untuk sampai ke tujuan ending dari sebuah konklusi film ataupun cerita. Karena kalau lu di situnya setengah-setengah, jangan setengah 80% aja. Masih ada 20% yang nggak lu kasih, itu sih itu kebaca men, akan berasa kayak sesuatu yang ganjal tuh akan kerasa aja ya. Gitu. Kalau gue jadi sutradara ya, gue lebih pengen pemain gue tuh bawel, yang pengen gue pengen ini deh, gue ngerasa gue harusnya kayak gini. Mendingan gitu, tapi nanti gue cut gitu. Oke, ini udah berlebih nih, dialog lu nggak perlu kayak gini nih, gini. Daripada yang oke, gue harus ngapain. Nah, itu gue kayak, ya lu tugas lu sebagai aktor atau sebagai pemain ngisi lah. Kan gue udah kasih space, ini udah gue kasih set, lu udah tahu dialognya jauh pasti sebelum itu, lu udah tahu lah main lu siapa, lu nggak usah tanya harus ngapain, gitu. Makanya gue suka banget sama Mas Monty waktu pas gue di-direct Mas Monty masuk di Virgin itu. Ada 2 scene yang lumayan ngebuat gue dibenci ya satu Indonesia. Itu dia ngelepas gue banget. Wing, lo mau gimana? Terus waktu itu kalau nggak salah siapa DOP-nya Bang Jimmy ya? Iya Jimmy. Jim, nanti lo ikutin aja si Winky mau gimana ya. Tapi batasnya lo kasih tahu aja ke si Winky, jangan kelebih dari sini sampai ini biar lightingnya tahu juga gitu. Terus kata Bang Jimmy, oke, Mas Winky dari sono, ini batas sini. Terus Mas Monty nih ngasih ke gue sama waktu itu sama Laura sama Zara untuk bermain sebebas-bebasnya sampai akhirnya nanti dia yang akan ibaratnya ngegodoknya. Jadi kayak oke, ini bagus tapi ini nggak usah lebay nih Wing, part ini nggak usah, part ini boleh lu mau panjangin lagi gini, oke. Udah jadi gitu. Nah gue tuh mendingan dapat pemain yang seperti itu, jadi 100% roh sama tubuhnya tuh ada di situ. Tapi kalau udah ada penolakan itu di scene itu, kayak misalnya gue nggak mau nih kayak gini-gini nih. Padahal sebenarnya titik itu yang paling penting. Nah kayak gimana lu nggak mau ya? Justru ini yang akan core dari scene itu. Nah ini makanya juga kenapa gue ngerasa kita beruntung banget di Open BO season 1 ya, karena semua pemainnya itu komit. Alhamdulillah. Ya kan? Makanya kita jadi seperti sekarang season 1. Karena tim yang menyenangkan sih balik lagi sih. Jadi jatuhnya tuh bukan berkewajiban berkesenian, jadi sukarela berkesenian gitu kan. Apalagi direkturnya ya. Wah, lo gimana? Lo ada komentar nggak tentang bidirect Reka luar biasa Mas Reka ya. Sangat menyenangkan banget sih. Mas Reka itu kalau buat gua dia suka lucunya nih Mas Reka. Masih nonton ya. Mas Reka itu pokoknya intinya gini, kayak lu berdua ngerti scene-nya kan ya. Nah, gue tuh maunya tuh rasanya tuh Jakanya nggak gitu Wing. Gue tuh maunya gini gitu. Gue pernah ada satu scene yang
sempat terjadi emosi-emosian. Oh iya. Pas nggak ada gue ya? Lu ada nggak ya? Dia sih ada. Ya Pasti dong. Ya lu tiap hari kayaknya ada. kalau lu nggak tahu berarti nggak ada lu. Nggak ada berarti fix. Iya. Yang mana bang? Gue sampai ditarik Mas Reka, lu nggak bisa, lu jangan kayak gitu loh gitu. Tapi itu gue ngerasa gue salah. Karena intinya bahwa lagi satu scene itu, gue ngerasa penulisan penulisan scene itu di adegan itu buat gue, walaupun gue udah baca berkali-kali, gue nggak make sense sama apa yang dimaui sama scene itu dan apa yang mau dimaui sama Mas Reka. Oke. Terus gue against banget. Karena gue ngerasa kayak ini nggak make sense banget, di luar Nurul banget nih buat gue harus ada Nggak habis pikir scene ini. Terus gue kayak awalnya gue menolak, gue nggak bisa gini-gini, Mas Reka nggak wing gini. Tapi pas begitu action, gue tetap ngelakuin apa yang gue mau. Karena gue ngerasa ini gue, karena kalau sampai gue nggak ngerti, sampai akhirnya Mas Erik ya datang ke lokasi. Nggak, dia ada di situ, dia ngasih tahu juga, Mas Reka ngasih tahu juga. Terus nggak tahu kenapa mungkin itu udah jam 2 pagi, emosi gue naik, terus gue sempet kayak rada gebrak meja gitu, kayak gue nggak bisa, bukan gue nggak bisa, cuman gue nggak make sense untuk ngelakuin Jaka tuh kayak gini gitu. Gue ditarik gue sama Mas Reka, lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Ditarik gue, bener-bener bro sini lo katanya. Gue kaget seorang Mas Reka bisa gitu. Dan gue juga kaget gue seorang Minggi bisa juga meletup gitu. Wih, yang maksudnya Mas Erik ini sama gue adalah gini. Karena lo harus tahu bahwa di scene berikutnya nanti ini nyambungnya tuh akan ke sana gitu. Terus gue bilang, yang mana sih gitu. Ternyata pas gue baca ada. jadi gue kelewat sebenarnya. Jadi kan gue malu ya. Oh iya. Nanti semua MTM gue bayarin. Oh, kalau MTM-nya gue inget tuh. Gue akhirnya gue minta maaf ke Mas Erik sama Mas Reka segala macam, ngasih tahu sorry lah, ternyata emang ada part yang gue. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut gue Mas Reka itu menyenangkannya adalah dia itu orangnya menurut gue sangat sebab dan akibat. Jadi kalau misalnya lu melakukan hal ini, pasti akibatnya nanti di sini. Dia nggak pernah bicara karakter, tapi dia selalu bicara dari inti dari scene-nya terus. Tapi kalau Mas Reka itu dia lebih blocking ya orangnya. Lebih ketimbang Mas Monty. Mas Monty kan bebas banget tuh. Kalau Mas Reka tuh emang udah kerja sama Mario kita yang tercinta ini. Itu udah emang dari awal begitu masuk set tuh nanti gini gitu ya. Masuk sini dialognya sampai sini gitu-gitu. Ada juga yang seperti itu. Gue ketemu juga yang seperti itu kayak Rocky Soraya juga kayak gitu. Itu nggak masalah gitu. Dan Mas Reka itu menurut gue salah satu director tercepat. Tapi tertepat juga. Tercepat naik pitam. Enggak. Paling Wallace dia benerin. Paling Wallace. Paling asik lah. Gue ini nih kan gue punya sebuah list pertanyaan yang udah disiapin tim kreatifnya Amadeus nih. Sadis. Mantap. Ini ada salah satu yang kayaknya gue harus tanyain ke lu nih Jar. Cuman gue nggak tahu sebenarnya. Ini kayaknya tim kreatif gue udah pernah nonton stand up lu, terus dia bikin pertanyaan ini. Nah, ini menarik nih. Apa tuh? Ini gue baca ya. Oke. Jadi ada materi stand up yang pernah lu bawain Jar tentang pelacuran di Bogor. Nah, sekarang setelah lu terlibat di serial Open BO, gue pikir terlibat di pelacuran. Kalau itu jangan dibuka di podcast bang. Biar gua sama keluarga gua yang tahu. Bohong. Nah, setelah lu terlibat di series ini, lu berubah nggak pandangan lu terhadap apa yang lu pernah sampaikan di materi itu? Untuk pertama, gue pingin tahu karena gue nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu materinya apa. Materinya apa? Coba boleh. Sebenarnya karena memang di stand up Kompas TV tentunya itu lumayan diwajibkan untuk persona setiap penampil. Jadi supaya sudut pandangnya gampang buat cari materi yang diberikan sebelumnya, tema yang diberikan sama Kompas gitu kan. Kayak misalkan Bang Dodit kayak musisi, guru dari dusun.
Itu tuh jadi kayak coba ambil tema transportasi dari sudut pandang pemusik apa ya, transportasi dari sudut pandang orang dusun apa segala macam kayak gitu-gitu. Karena saya lumayan yang agak sedikit ignorant sama persona itu karena ngerasa bahwa udah mah pusing materi stand up komedi, pusing persona juga, jadi keterpaksaan jatuhnya buat saya gitu. Apalagi nggak bisa dibuat-buat segala macam kan. Ya udah akhirnya nebelin personanya di materi stand up karena dari Bogor, terus rumah saya di jaluran Puncak, jadilah bawain materi-materi yang berbau blue. Bawa-bawa kayak gitu, kayak misalkan contoh nih, gua dari Puncak dan gua seneng karena Puncak tuh punya daya tarik tersendiri. Buktinya setiap weekend banyak banget orang yang datang ke Puncak. Maksiat memang. Karena memang Puncak tuh punya daya tarik tersendiri. Dulu bahkan punya tempat prostitusi, mohon maaf nih ya sebelumnya ya. Namanya Gang Semen. Tapi sekarang sama pemerintah setempat, Gang Semen sudah ditutup. Di tembok, dikasih pintu, di keramik, nah jadi lebih bagus. Gitu. Kayak gitu lah pokoknya malah. Terus bahas-bahas juga soal villa. Kayak kalau misalkan materi villa nih. Bahwa dulu tuh sempat ada rumor soal perbedaan villa L1 dan villa L2. Yang mana katanya villa L1 itu menyediakan tempat bermalam saja. Villa L2 menyediakan tempat bermalam sekaligus jasa plus-plus. Saya sebagai tuan rumah menyepakati rumor itu. Huruf L yang satunya lagi yang ada villa L2 artinya ladies. Kalau sial, laki. Nah, gitu. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman nggak yang terlalu dalam karena memang itu sih masih lucu permukaan masih gitu permukaan. Soalnya nggak yang terlalu, bahkan jujur saya nggak sama sekali belum pernah masuk ke Gang Semennya sendiri. Alah. Nggak pernah mampir. Nginep paling. Nggak bang. Emang sama sekali nggak pernah masuk gitu-gitu tuh nggak pernah yang riset banget. Terus bawain materi soal kopi pangku apa segala macam tuh nggak pernah yang nyobain kopi pangkunya, cuman serasah aja. Kopi pangku apa kopi pangku? Jadi abang ngopinya cuma 3.000 bang, tapi bayarnya 160.000. Oh di pangku abis itu 153-nya mangku si cewek itu. 157.000-nya. Kopi pangku. Itu istilah di Puncak. Daerah-daerah Puncak dulu. Kalau sekarang sudah jarang ada. Nggak ada kayaknya. Tapi kok bisa detail tahunnya gitu ya? Iya. Dari temen memang. Nggak bang bener. Karena memang ya itulah resahnya karena memang stereotip Puncak yang negatif gitu. Terus kopi pangkunya diaduk juga? Kopi pangkunya pakai gula nggak sih? Yang dipangku, yang diaduk. Nggak ada kopi. Ya bebas kopinya kopi apa aja memang. Tapi wajar sih dia tahu karena waktu itu pas kalau nggak salah di daerah situ untuk masuk ke suatu daerah itu ada pengecekan pos gitu. Di pos 1 terus ada foto dia. Gunanya Mas Satpam siapa nih bang? Oh ini bang ini stand up comedian Fajar Nugroho the best customer of the week. Tapi week 1, week 2, week 3 banyak. Jadi informasinya emang banyak dari dia memang. Member platinum gua nih ada. itu lu datangnya setelah dia udah ngetop. Orang udah tahu dia Fajar Nugroho. Nah, kalau lu datang waktu dia belum ngetop, fotonya udah ada. Best customer. Tapi namanya Tony. Soleh dong. Bener. Soleh dong Tony. Iya, karena kan selalu kalau ke tempat itu nama palsu. Iya. Tapi dia udah nggak bisa pakai nama palsu karena udah ngetop. Itu pas lu datang. Iya itu episode berapa itu ya? Itu lucu banget. Tony, iya. Tony itu episode 1 mampir ya? ke Havana ya? Iya itu episode berapa sih? Open Kayaknya 2 baru-baru deh. 1 kalau nggak salah kan? Itu lucu banget sih, itu lucu banget. Itu pertama kali Jaka ke Havana. Iya. Oh iya. Pertama kali bener. Anda mengatasnamakan saya jadinya ya. Itu lucu banget. Itu kan pas lu kenalan Soleh. Terus dia anjing. Itu Nama palsu sih nama palsu. Ada nama gua juga dong. tapi itu lucu. Itu one of the best scene sih. Iya. Nah, itu hal apa gimmick komedi antara Jaka dan Soleh itu salah satu ternyata yang membuat penonton tergila-gila sama Open BO. Gue pikir ada fee tambahan. Wah, gue juga mau. Jadi rupanya pas bagian scene lu diselingkuhin oleh Fania ya, itu semua penonton wanita dan pria itu kasihan sama lu. Kasihan sama gue justru. Jadi ini menariknya kenapa? Biasanya kita kalau dalam sebuah serial di TV ya, kebanyakan kan FTV atau sinetron, kan kebanyakan
itu jadi laku karena karakter yang dizolimi kan wanita kan. Nah ini Malah cowok. karakter yang dizolimi malah cowok dan Jaka gitu. Jadi orang kasihan sama Jaka. Tapi gara-gara itu juga jadi karakter Jaka ini jadi deket di hati penonton. Itu sebenarnya gue rada nggak kebaca part itu sih. Ya ini kita semua nggak ada yang nyangka ini. Iya. Tapi gue mulai berasa tuh ketika pas gue ke Bandung kalau nggak salah. Gue lagi makan di mana, ada sekeluarga nih ibu-ibu gitu. Bukan sekeluarga, sorry. Arisan nih ibu-ibu. Terus tiba-tiba, Mas Wingky punten, badai foto gitu. Iya. Jeung si Mas Jaka gitu. Udah, terus foto nih. Ini gue jadi inget, abis foto kalimat pertama dari si ibu-ibu arisan itu teh. Pas lagi episode itu, jadi karunya sama si Jakanya digitukan jeung si cewek nu baheula, geus tinggalkeun gitu. Ya, kan? Nah, jadi langsung kayak oh iya ya, mungkin nyambung ke situ. Jadi ini sebuah sejarah sinematik Indonesia juga loh. Ketika semua selama ini karakter cewek yang dizolimi oleh pasangannya mendapatkan empati. Di elu baru satu-satunya karakter cowok yang dikasihani. Karena sebenarnya saya tetap buka lagi. Ternyata cewek. Iya iya. Scene-scene kayak hampir ketahuan itu digemari. Itu kan kita lumayan banyak tuh yang hampir ketahuan tapi nggak jadi. Iya. Terus waktu montas saat pencarian pemilihan cewek-cewek dalam Open BO. Oh iya itu Wolverine. Wolverine. itu ternyata views-nya tinggi. Iya. Ini salah satu rahasia kenapa gue sangat suka sama Fajar itu. Improve-nya tuh nggak berlebih di tengah-tengah dialog, tapi begitu ending scene sebenarnya udah selesai, dia ada aja yang ditawarin sehingga mungkin Mas Reka sama yang lain tuh bingung untuk ngeditnya karena semuanya lucu gitu. Sini udah selesai nih. Iya. Ada aja dibuntut nih tiba-tiba kayak sambil jalan nih harusnya udah out frame. Tapi sebelum out frame dia memanfaatkan itu untuk ngeluarin satu dialog lagi yang bikin kayak lucu banget gitu. Tapi kalau gue kan harus nahan ya. Cuman begitu cut semua itu satu produksi, wah gitu. Nah kayak gitu. Sama, ini surprisingly ya. Plot Shafa itu digemari. Oh, itu jelas. Terutama karena Katy mainnya bagus banget. Katy bagus. Gokil. I'm very proud of her. Gue bangga banget ada Katy di produksi kita. Nah, plotnya Shafa, terutama Shafa dan Jaka itu bikin penonton wah. Karena tahu nggak apa? Ternyata Wingky dapat gelar baru. Apa tuh? Hot Daddy. Hot Daddy. Soleh juga dapat. Jadi hot plate. Jadi dinamika lu dan Putri Shafa yang dianggap sebagai putri lah ya. Putri lu tuh kan saat lu ke sekolah belain Shafa, itu kan kayak seorang bapak dan putrinya. Itu buat penonton cewek itu ternyata sangat menarik. Iya kan, Hot Daddy. Tapi ini di Top 10 Premium VOD Titles by Rich di kuarter pertama 2023. Artinya ini kuarter pertama kan 2023 nih. Indonesia kita tuh. Nah, wow. Jadi artinya apa? Tunggu, untuk kalian bisa nangkep dulu ya, penonton bisa nangkep. Selesai tayang tahun lalu, tapi ini masih terhitung. Artinya sampai sekarang pun orang masih views. Dan ini Top 10 Premium VOD titles, saya jelasin ya. VOD itu video on demand yang artinya orang nontonnya bayar. Ini title yang bayar. Karena kan banyak tayangan yang digratiskan toh. Yang digratiskan tuh banyak lah. Nah, tapi yang dianggap penting adalah yang ketika penonton mengeluarkan uang koceknya untuk membayar jadi membership, lalu nonton. Jadi itu yang penting tuh. Jadi top yang bisa dibilang top adalah ketika penonton bayar. Nah, ini listnya dari seluruh series di semua OTT. Semua OTT nih. Semua OTT bukan cuma video ya. Jadi yang di Indonesia itu kan ada Netflix,
ada Disney, ada View, Nggak ada WT juga. WTV, ya. Dari semua itu series, kita adalah lokal original nomor 1. Wow. Nah, Alhamdulillah. dari semua series yang tayang di video, Netflix, WTV, View, you name it, semua OTT yang beroperasi di Indonesia, kita cuma di peringkat, kita berhasil di peringkat 3. Kita cuma dikalahin sama nomor 1 Taxi Driver, Itu Taxi Driver tuh itu ya? yang film Korea, Korea itu. Korea. Itu tayang di View, itu nomor 1 Oke. memang. Nomor 2 The Glory Oh, Glory ini ya? di Netflix. Ya. Itu Korea juga ya? Ya, Korea juga. Nomor 3 kita. Ngeri. Oh, sama juga kan? Korea. Korengan. Korengan. Jadi Korea condong. artinya kita cuma dikalahin sama produksi Korea yang memang Yang di luar global biasa, ya, di dan global luar biasa. ngetop. Iya. Kita cuma kalah sama 2 itu. Taxi Driver sama The Glory, dan lokal original kita nomor 1. Alhamdulillah. Nomor 4. Ini yang cukup mengejutkan untuk Bola, pihak video. Kita ngalahin bola. Ngeri. Bisa gitu? Ngeri. Iya. Itu Open BO lebih penting dari olahraga. Well, Open BO juga olahraga loh. Oh iya benar. Open BO olahraga bener Olahraga. Iman. So ini guys, buat gua kalian sebagai pemain pun bisa maksudnya melihat ini, menurut gua kalau boleh ini sebagai sebuah sesuatu pencapaian kita semua, pasti ya kita semua yang terlibat secara spesifik. Kalian sebagai pemain lokal original nomor 1, lu berdua. Lokal Ngeri. original. Saya sampai merinding nih. Iya kan? Mas Monty. Ngeri. Dan dari datanya ternyata itu Dumb and Dumber yang bikin begitu. Apakah kita harus bikin Jaka dan Soleh? Kita harus bikin lagi sih. Apa namanya itunya? Apa kalau di film apa namanya? Spin-off. Spin-off-nya yo. Gas. tapi gini ya, kalau gue ngelihat ya, data ini nunjukin bahwa kenapa Open BO bisa sampai peringkat seperti ini. Iya. Tapi kan data nggak bisa ngelihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Kalau gue ngelihat dari orang yang mengamati ya, saat kita syuting, ini memang benar-benar kerja kolektif sih. Oh, banget. Ini Jelas. nggak ya, mulai dari DOP kita sampai gue cukup surprise sama jujur gue surprise sama Wulan sih. Gue nggak nyangka dia bisa tingkat dedikasinya yang awalnya mungkin gue ngelihat nggak mungkin nih Wulan mau total ya. Tapi dengan berbagai kesulitan yang dia alami, dengan berbagai resiko yang dia alami, gila, gue harus akui juga ya, Ambar tuh Ya Ambar tuh Wulan sih. Ambar tuh Wulan. Iya. Dan apalagi dia kan kayak ada satu project yang barengan juga ya, sampai buat pulang pergi ke Jakarta untuk Open BO, terus balik lagi Jogja untuk Gitu. Tapi gokil ya, Wulan juga ini banget ya, untuk adegan-adegan yang sensual tuh juga harus diakui dia tuh she gets the job done. Iya. Iya. respect. Dan pasti nggak mudah buat dia kan. Nggak mudah dia. Dia sih sebenarnya sejujurnya ya, kalau ngobrol sama gue heart to heart tuh kayaknya dia bilang bahwa maybe people just see me as a hot mama aja gitu, yang kayaknya emang image orang ke gue tuh gitu. Sebenarnya tuh gue nggak gitu banget, dan emang gue tahu Wulan emang nggak kayak gitu. Dia cuman emang ekspresif aja gitu. Cuman emang kalau dimasukin ke scene yang emang harus melakukan itu, memang awalnya dia kayak rada, aduh gimana ya gitu. Cuman tugasnya kita untuk
membuat dia nyaman dan ketawa-ketawa kan. Waktu itu juga ada dia juga kan di lokasi. Jadi semuanya sebenarnya sih aman-aman aja gitu. Nah, buat gue semoga itu bisa menjadi obat ya buat Wulan. Tapi dengan dia main di Open BO, sekarang orang jadi terbuka matanya bahwa gila, Wulan Guritno is an actress. Terutama di is an scene, actor. terutama di scene waktu dia di tangga rumahnya sama Safa. Oh iya. Ya. Itu luar biasa sih. Tambah Gila. Katy lagi. Tambah Waduh. Katy. Itu ngebuat gue lumayan netes sih. Itu ya, itu bagus gila, banget ya. Bagus banget, Pak. Yang akhirnya si Katy marah, Wulan balik marah, terus saling sayang. Itu luar biasa. Itu Sampai bikin kita berisik di grup kan? iya, pas episode itu berisik, kita di grup berisik gitu. Nah, Gila, bagus banget. Oh, dan gara-gara Open BO juga Wulan kayaknya dia udah resmi jadi, ini gua mau umumkan buat Duta Open BO. kemarin. Bukan. Oh, bukan. Apa? Oh, bukan. Sorry apa? Kayaknya Wulan udah resmi jadi Liverpoolian, kalau kalian tahu itu. Apa itu? Fansnya Liverpool. Oh, Darwin Nunes. Karena Darwin Nunes. Anjir baru nangkep lama. Ya, dan Wulan ya sempat ngomong juga sama gue ya, dia mulai nanya-nanya, gue bisa beli jersey Liverpool di mana? Oh, sampai segitunya. Iya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Tapi emang ini ya berkah buat kita semua sih ini Open BO. Gue juga di satu sisi melihat bahwa sebuah fenomena yang tadinya dianggap orang mungkin negatif ya, ya masih negatif. Negatif sih masih negatif. tapi series ini menawarkan sebuah perspektif beda dari para pelaku, dari para pelaku bahwa ternyata tidak semua pelaku itu ya mereka masih bisa berubah kan. Benar, dengan yang ditunjukkan oleh karakter Ambar. Mereka masih bisa berubah gitu. Jadi kita jangan pernah ngejudge terlalu keras. Dan kita juga dan kita juga jangan pernah menjauhi para pelaku Open BO dan jangan takut. Ini makanya saya tetap dekat kok sama dia. Ya, dan jangan takut untuk Open BO. Serius, Pak? Tapi enggak ya? Tapi ini Saya bilang nih Om Mama nih. Ini terlepas dari semua kontroversi. Terlepas dari semua kontroversi, yang menurut gue sebuah film atau karya gitu ya. Itu mau itu judulnya apapun itu, gue rasa harusnya penonton Indonesia udah pinter gitu. Bahwa clickbaitnya Open BO, wah langsung jadi perbincangan. Cuman menurut gue tuh harusnya, film is just film aja. Cerita, story is just story kan. Jadi menurut gue kayak nggak pernah ada sesuatu yang diharamkan untuk diceritakan kalau menurut gue tuh apapun itu bentuknya sih. Tapi ada beberapa orang yang pasti mikirnya bahwa ngapain sih ini nggak mendidik lah apa segala macam. Buat gue tuh sebenarnya bikin suatu film itu tujuannya kan beda-beda. Ada yang menghibur, ada yang ngasih dokumenter tuh ya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ada juga yang edgy kayak Open BO drama komedinya gitu yang emang menghiburnya seperti itu. Semuanya menurut gue serba sah aja sih. Jadi dan nggak ada juga kan di Open BO series kita ajakan untuk Open BO let's go, nggak ada. Nah, gue setuju sama lo. Jadi sebetulnya Open BO ini salah satu fungsinya adalah salah satu tugas yang selama ini juga gue pribadi percaya diemban oleh film, sinema ya, yaitu sebagai cermin dan kaca. Cermin deh, kita bisa berefleksi, bercermin tentang kondisi masyarakat kita saat ini. Ya kan? Ya tugasnya cermin apa sih? Saat kita bangun pagi, kita lihat kaca, kan kelihatan tuh. Oh, yang ini jelek, rapiin. Oh, yang ini berantakan rambutnya, benerin deh, ya kan? Mukanya udah mukanya aman sih lo. Gue cuma ngeliat udah doang. nengok, wah mukanya pasti mau ngomong nih. Sekarang aku diwakilin. Ini netizen. Baru padahal cuma nengok doang loh. Nggak ada maksud apa-apa loh. Jadi Ini SJW. tapi setuju nggak kalian? Iya kan? Setuju. Cermin itu harus jujur. Iya kan? Cermin harus nunjukin kejelekan lu apa adanya. Iya. Makanya bisa dibenerin, makanya bisa disisir. Atau kalau ada jerawat, rapiin misalnya. Tapi kan harus berani untuk jujur, tunjukin semua jelek-jeleknya. Itu fungsi cermin. Open BO pun begitu, kita tunjukin apa adanya. Hey, ini loh yang terjadi sekarang di Indonesia pun orang bisa sedemikian mudahnya
melakukan sesuatu yang salah gitu kan. Yes. Jadi kita tunjukin belak-belakan ini sebagai cermin supaya penonton kita bisa bercermin kan. Gila ya, kondisi masyarakat kita udah kayak gini. Iya. Seorang orang tua bisa gila ya, anak remaja gua bisa terjebak kayak begini. Benar. Cermin. Nah, dengan mereka menonton Open BO, mereka jadi tahu kan, oke, ini nggak bener, kita harus benerin. Iya. Tapi supaya itu bisa terjadi, ya kita harus nunjukin Open BO apa adanya. Nah, makanya di season 2, Wih, ada season 2? ada. Oh, dia main. Main dong, gila lo kalian berdua. Kabar yang ini malah belum tahu gue yang tadi pura-pura nggak tahu. Yang ini gue. Nah, makanya gue berjanji di season 2, Open BO season 2 akan lebih jujur lagi dari season 1. Artinya kita akan lebih Open BO, kita akan lebih ugal-ugalan menunjukkan fakta dan visual dunia Open BO. Iya. Pelaku-pelakunya tuh kayak apa, istilah-istilahnya kayak apa. Jadi hey para istri, kalau kalian pengen tahu dinamika proses laki-laki mendapatkan Open BO, istilah-istilahnya bagaimana istri-istri bisa nonton nih serial gua. Supaya kalau kalian nanti ngecek WA di suami ya, ternyata kok ada istilah-istilah tertentu gitu. Wah, ini dia. Suami lo. Dan untuk hey laki-laki, Anda harus mencari cara lain. Cari istilah lain Istilah supaya lain. tidak terjebak dan kebaca istri-istri. Betul. Jadi season 2 Open BO akan lebih Open BO, akan lebih gila-gilaan lagi. Ngeri, Karena kita mantap. percaya ini tugas kita Iya, untuk nunjukin yang paling gila, paling jujur yang terjadi di masyarakat. Iya. Supaya apa? Supaya bisa koreksi. Benar, Betul. koreksi benar. Oh, itu Inilah luar biasa. sesuatu yang ironi di masyarakat. Yes. Itu dia. Makanya jadi jangan dari awal jangan langsung nuduh dulu ya. Betul. Nonton dulu gitu. Ya nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Tapi terbukti ternyata yang nonton lumayan banyak. Betul. Dan kelihatannya nih nanti kita sebuah ide yang menarik juga ya kalau kita bikin juga nih spin-off Jaka dan Soleh. Nah, itu lucu banget. Itu lucu banget. Lebih lucu lagi kalau Wah, udah siap. Lebih lucu lagi kalau Solehnya sakit, meninggal, Jaka doang. Udah tahu gua sama Bang. tapi gue nggak tahu lagi kalau misalnya Open BO mau dibikin misalnya spin-off atau apa, kalau bukan dia sih mungkin sebaiknya pemain baru dua-duanya sih. Gue harus sama dia sih, serius. Ya kalau mau dibikin spin-off bukan lu berdua, nggak usah ada spin-off kayak gitu. Iya, benar juga ya. Gimana sih? Iya. Spin on jadi. Spin on. Tapi guys, thank you for coming. Mas Monty, thank you banget. Thank you juga Mas Monty. Aduh. Dan untuk para penonton Open BO Season 1, kalau misalkan ketemu kita berdua di jalan, tolong sertakan kata series. Abang, series Open BO gitu. Iya, Jangan iya. Open BO Bang. Jangan gitu ya. Lu berkali-kali terjadi. Berkali-kali dulu ya? terjadi. Iya. Coba sebut satu contoh yang membuat lu cukup malu. Gitu. Waktu di Bali, Nah. di Bali lagi jajan segala macam, tiba-tiba depan pangkas rambut ada yang bilang, Bang Fajar Open BO Bang. Allahu Akbar. Saya samperin orangnya, Abang sini Bang, bentar Bang. Kalau mau nyebut Open BO pakai series Bang. Takut orang sangkanya saya punggawa micet. Oke Bang, oke Bang. Oke brother. Oke. Siap. Thank you. Wing, Jar. Terima kasih. Tadi sama dulu. Season 2, let's do it. Let's do Dan sebagai penutup, Amadeus punya hadiah buat Jaka dan Wah. Soleh. Apa tuh? Alamat geng semen yang baru. Jadi ini ada dildo. Iya, saya juga tadi gue pikirnya juga gitu. Bukan. Abang malah mikir gitu. Kalau lu apa mikirnya enggak? Dilo. Belum dapat soalnya apa ya? Oh, kita punya grafik artis. Kalau kalian ingat di Open BO openingnya kan ini kan grafis kan? Grafis benar ya. Keren kan grafisnya? ini grafis karakter. Grafis desainernya Nene ya. Nene itu yang nyiptain openingnya visual openingnya Open BO. Iya, oke. Kan keren gambarnya Keren banget.
kita udah minta dia untuk menggambar khusus Jaka dan Soleh. Oke. Dan nanti ada untuk digitalnya juga. Aduh, Jadi kalau thank you, kalian mau pakai buat jadi profile pic, ini keren. Oke. Gua nggak tahu yang mana nih. Jadi Oke, siap. pilih coba. Oke, coba yang kelihatan cakep yang mana ya? Abang milih gua antarnya. Oke, kita Nah buka ini ya. loh, coba kita buka. Oke, kita buka. Pas nggak? Nih, kita cek nih. Mana ini? 1, 2, 3. tiga. Oh bener loh. Gokil. Nah. Ini kakak adik ini mah mirip loh. Iya. Anjay, bener. So Jaka Fix. and Soleh. Iya. Let's Gila. go. Let's go. Oke, tunjukin ke ini agak lama dikit. Ini Jaka versi Korea nih. Ini versi Ciawi tetap. Tetap versi gang semen. Gang semen, versi gang semen. Thank you banget ini waduh ini beautiful banget, gokil, keren banget. Mantap banget. Ah. Bisa buat dipajang di Iya. kamar kalian itu. Dan ini menjadi motivasi gue untuk turun 3 kilo lagi. Ini kayak ini banget. Iya. Kalau gua motivasi naik 3 kilo. Nanti kita kirim digitalnya ya. Siap, Siap. thank you. Oke, brother. Thank you, Mas. Thank you. Siap. Teman-teman, thank you semua. Thank you. Oke. Dan status Amadeus out.